Halo, selamat berjumpa kembali dengan aku, Red, Ragam Ekonomi Digital. Mungkin sebagian besar atau bahkan semua dari kalian pernah belanja melalui e-commerce. Sebenarnya, apa dan bagaimana e-commerce itu? Video kali ini kita akan membahas tentang e-commerce, ekosistem dan model bisnis. E-commerce dapat didefinisikan sebagai penjualan atau pembelian barang atau jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer dengan metode yang dirancang khusus untuk membuat atau menerima pesan. Ekosistem e-commerce. Sistem e-commerce terdiri dari berbagai unit yang membentuk sebuah ekosistem. Ekosistem e-commerce merupakan kumpulan unit bisnis yang saling berinteraksi satu sama lain dalam memberikan layanan e-commerce. Menurut Gui, Mei, dan Wu, tahun 2018, dalam ekosistem e-commerce terdapat unit inti, unit kunci, unit terkait, dan unit yang lebih luas. Unit inti terdiri dari pembeli, penjual, dan platform e-commerce. Unit kunci mencakup semua jenis penyedia layanan transaksi, termasuk layanan pembayaran dan layanan logistik. Unit terkait yaitu unit yang melakukan kerjasama bisnis dengan unit inti dan unit kunci dalam membantu meningkatkan pelayanan bagi konsumen seperti bank dan asuransi. Unit yang lebih luas yaitu unit yang tidak berpartisipasi secara langsung dalam aktivitas bisnis tetapi berpengaruh terhadap pertumbuhan e-commerce, termasuk di dalamnya perguruan tinggi, lembaga penelitian, asosiasi merchant, dan sebagainya. Unit inti dari ekosistem e-commerce adalah platform e-commerce itu sendiri. Platform e-commerce adalah software yang memfasilitasi proses transaksi antara penjual dan pembeli melalui internet. Terdapat berbagai macam platform yang dapat digunakan untuk menjalankan e-commerce. Salah satu yang umum dipakai adalah model client-server. Model client-server. Model client-server adalah jaringan dengan struktur pembagian program antara klien dan server, di mana klien adalah program yang meminta layanan dan server adalah program yang memberikan layanan. Interaksi antara klien dan server didasarkan pada pola request response melalui internet atau jaringan lokal, di mana klien mengirimkan request untuk layanan yang diminta dan server memberikan respon dengan menyediakan layanan yang diminta klien. Dalam e-commerce, berbagai layanan disediakan untuk mendukung kelancaran proses jual beli, di antaranya katalog, keranjang, pesanan, pembayaran, pengiriman, dan sebagainya. Salah satu contoh model client-server adalah model 3-tier. Model ini umum digunakan dalam e-commerce dengan volume yang besar. Dalam arsitektur 3-tier, program dibagi ke dalam 3 tier, yaitu presentation tier, logic tier, dan data tier. Presentation tier. Presentation tier mengandung program yang berperan sebagai klien. Presentation tier bertugas memfasilitasi pengguna untuk meminta layanan dari server dan menyampaikan layanan dalam tampilan yang mudah dimengerti. Program yang digunakan dalam presentation tier merupakan aplikasi user interface. Logic tier. Logic tier mengandung program yang berperan sebagai server. Logic tier bertugas memproses layanan dan mengirimkan kembali layanan yang diminta klien. Dalam memproses layanan,
Logic Tire dapat mengambil data dari data Tire. Program yang digunakan dalam Logic Tire merupakan aplikasi untuk memproses layanan e-commerce. Data Tire. Data Tire mengandung program yang mengelola dan menyimpan data, seperti akun pembeli, akun penjual, metode pembayaran, catatan transaksi, dan sebagainya. Data Tire bertugas menyediakan data bagi Logic Tire untuk memproses layanan dan menyimpan hasil pengolahan data. Program yang digunakan pada Data Tire merupakan aplikasi manajemen data. Contoh platform e-commerce. Secara ringkas, cara kerja model 3-tier client server adalah sebagai berikut. Pengguna meminta layanan transaksi melalui presentation tier. Selanjutnya, presentation tier meneruskan permintaan layanan kepada Logic Tire. Logic Tire memproses layanan yang diminta dengan mempertimbangkan data pengguna dari data Tire. Respon layanan dikirimkan kembali kepada presentation tier. Presentation tier menampilkan layanan kepada pengguna dalam tampilan yang mudah dimengerti. Sekarang, banyak program e-commerce yang sudah jadi yang dapat digunakan untuk membuat toko online sendiri. Beberapa program e-commerce yang cukup populer diantaranya Shopify, lalu BigCommerce, dan Wix. Komponen lain yang penting dalam ekosistem e-commerce adalah sistem pembayaran. Berbagai metode pembayaran ditawarkan oleh server e-commerce. Beberapa metode yang sering digunakan diantaranya gerai, transfer bank, kartu kredit, e-wallet, COD atau cash on delivery. Pembayaran melalui gerai. Pembeli memilih metode pembayaran melalui gerai, misalnya Alfamart, Indomart, dan lain-lain. Pembeli mendapat kode pembayaran. Pembeli melakukan pembayaran pada gerai yang dipilih. Pembayaran diverifikasi. Pembayaran selesai, barang diproses untuk dikirimkan. Pembayaran melalui transfer bank. Pembeli memilih metode pembayaran transfer bank. Pembeli memilih bank dan mencatat nomor rekening tujuan sesuai bank yang dipilih. Pembeli mentransfer uang ke rekening tujuan dapat melalui ATM, e-banking, atau store tunai. Pembayaran diverifikasi. Pembayaran selesai, barang diproses untuk dikirimkan. Pembayaran dengan kartu kredit. Pembeli memilih metode pembayaran kartu kredit, misalnya Visa, Mastercard, dan lain-lain. Pembeli memasukkan data kartu kredit seperti nama, nomor kartu, nomor CVC, dan lain-lain. Pembayaran diverifikasi oleh sistem. Sistem mengirim OTP, one-time password, misalnya melalui SMS atau WA. Pembeli menginput kode OTP yang diterima. Lalu pembayaran selesai, barang diproses untuk dikirimkan. Pembayaran dengan e-wallet. Pembeli memilih metode pembayaran e-wallet, misalnya OVO, Dana, Link Aja, dan lain-lain. Rincian belanja akan ditampilkan. Pilih bayar. Saldo e-wallet akan terpotong secara otomatis. Pembayaran selesai, barang diproses untuk dikirimkan.
Pembayaran COD. Pembeli memilih metode pembayaran COD, barang dikirimkan, pembeli membayar ke kurir pada saat paket diterima. Sistem pengiriman. Berbagai macam jenis pengiriman tersedia dalam layanan e-commerce. Jenis pengiriman yang umum digunakan antara lain cepat atau instan, reguler, ekonomi. Biaya pengiriman tergantung jenis pengiriman yang digunakan, jarak pengiriman, dan berat paket. Model bisnis e-commerce. Model bisnis e-commerce telah mengalami perkembangan secara dinamis. Perkembangan model bisnis e-commerce didorong oleh lahirnya berbagai inovasi yang dihasilkan dari para pengembang e-commerce. Model bisnis e-commerce yang kini banyak muncul diantaranya model online platform, model berlangganan, dan model online offline. Model online platform yaitu platform yang memfasilitasi jual beli antara penjual dan pembeli melalui internet. Termasuk dalam model bisnis ini adalah single vendor dan model multi vendor. Model single vendor adalah model e-commerce di mana dalam sebuah marketplace hanya terdapat satu penjual. Biasanya, produk yang dijual terbatas pada merek tertentu atau jenis tertentu. Pada model single vendor, penjual bisa mengelola sendiri tata cara transaksi seperti pembayaran, pengiriman, asuransi, dan sebagainya. Penjual juga dapat mendesain websitenya sendiri sesuai keinginan. Contoh model single vendor adalah Wardah dan Polytron. Model multi-vendor. Model multi-vendor adalah model e-commerce di mana terdapat banyak penjual dalam sebuah marketplace. Untuk berjualan, penjual melakukan registrasi terlebih dahulu dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan provider. Tata cara mengelola transaksi termasuk order, pembayaran, pengiriman, dan waktu pelayanan biasanya sudah ditentukan oleh provider. Contoh model multi-vendor adalah Tokopedia dan Bukalapak. Model berlangganan. E-commerce dengan model berlangganan adalah model e-commerce di mana konsumen berlangganan untuk mendapat layanan secara berkelanjutan dan membayar secara berkala untuk layanan yang diterima. Untuk berlangganan, biasanya ada syarat dan ketentuan tentang layanan yang diberikan dan metode pembayaran. Contoh model berlangganan diantaranya Kompas e-paper dan Netflix. Model online offline. E-commerce dengan model online offline adalah e-commerce yang mengkombinasikan pelayanan melalui online dan offline. Misalnya, toko yang menawarkan produk melalui platform online, tetapi juga membuka toko fisik. Konsumen bisa melihat spesifikasi barang, harga, dan ketersediaan secara online. Selanjutnya, konsumen dapat mengunjungi toko fisik untuk memastikan spesifikasi dan kualitas barang yang diinginkan. Kunjungan ke toko fisik dapat mengurangi resiko ketidakpastian. Konsumen dapat memastikan kesesuaian barang seperti yang diinginkan, yang mungkin sulit dilakukan secara online. Contoh model online offline diantaranya ada Matahari,
dan IKEA. Keuntungan e-commerce bagi konsumen. Yang pertama, belanja dapat dilakukan dari rumah atau dari manapun tanpa perlu pergi ke toko fisik. Yang kedua, informasi produk diperoleh dengan mudah. Yang ketiga, waktu belanja bisa kapan saja selama 7 kali 24 jam. Yang keempat, jangkauan pasar lebih luas sehingga tersedia lebih banyak pilihan produk dan harga menjadi lebih kompetitif. Yang kelima, konsumen dapat secara langsung membeli dari produsen. Dan yang keenam, hemat biaya transportasi. Resiko e-commerce bagi konsumen. Yang pertama, ketidaksesuaian barang yang diterima dengan ekspektasi. Yang kedua, kebocoran data pribadi dan keuangan. Dan yang ketiga, penipuan atau kecurangan. Teman-teman, itulah bahasan tentang e-commerce. Model bisnis e-commerce terus berkembang. Tidak menutup kemungkinan akan muncul berbagai model bisnis e-commerce yang baru selanjutnya. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.